Ratusan kader dan simpatisan Partai Demokrat Kota Bitung sambut hangat kedatangan Eli Engelbert Lasut saat menghadiri rapat kerja cabang, Rakercap. Dewan Pimpinan Cabang, DPC Partai Demokrat Kota Bitung, berlokasi di Girian Bawah, Kecamatan Girian, Kota Bitung, Sulawesi Utara, Sabtu tanggal 20 Januari 2024. Eli Engelbert Lasut yang didampingi Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kota Bitung, Lady Joke Lumanto, menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh kader dan simpatisan yang mengikuti kegiatan rapat kerja cabang Rakercap Dewan Pimpinan Cabang DPC Partai Demokrat Kota Bitung. Eli Engelbert Lasut, Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat Sulawesi Utara, juga menghimbau kepada seluruh caleg Partai Demokrat Kabupaten Kota Provinsi se-Sulawesi Utara dapat meraih kursi dewan terbanyak di pemilu 2024 ini. Dari Girian Bawah Kota Bitung, Sulawesi Utara, tim Padunet Syarif Umar melaporkan. Fanda Sarundayang, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia DPR RI 3 periode, kembali mencalonkan diri caleg DPR RI dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan nomor urut 6 daerah pemilihan Sulawesi Utara, optimis dapat meraup suara terbanyak dari Sulawesi Utara, khususnya di Kota Bitung. Hal ini disampaikan usai menghadiri kampanye terbatas tatap muka PDI Perjuangan Kota Bitung di Dapil Maesa, Senin 22 Januari 2024. Suara di Kota Bitung berapa persen? Oh ya, pasti maksimal, ya, pasti maksimal karena Kota Bitung ini juga menjadi basis PDI Perjuangan. Ya, tidak menargetkan berapa persen, tapi pasti maksimal, dan itu yang menjadi harapan kita semua, bahwa sekali lagi karena Kota Bitung ini menjadi basis, tentu harus memberikan sumbangan suara yang sebesar-besarnya buat capres-cawapres. Nah, ini kali keempat pencalonan Ibu. Kira-kira ke depan apa yang akan Ibu lakukan? Iya. Saya masih komitmen dengan perjuangan saya selama bertahun-tahun ini duduk di Komisi 10 DPR RI untuk membantu memperjuangkan beasiswa bagi peserta didik anak-anak kita yang ada di Sulawesi Utara, karena saya meyakini pendidikan ini menjadi teramat penting, maha penting, karena dengan pendidikan yang baik tentu akan lahir SDM yang mumpuni, termasuk juga dari Kota Bitung ini yang ke depan akan menjadi pemimpin-pemimpin daerah dan bahkan bangsa. Ya, makasih ya. Fanda Sarundayang juga berharap suara PDI di Kota Bitung bukan hanya saja untuk Pileg akan tetapi juga untuk Pilpres Ganjar Mahfud. Dari Kota Bitung, Sulawesi Utara, Padunet melaporkan. Angkat semua program unggulan KTP Sakti dari Pak Ganjar, coba angkat. Berlokasi di Kelurahan Air Tembaga, Senin 22 Januari 2024, Wakil Ketua Tim Pemenangan Nasional Ganjar Mahfud, Amar Syahpurba, didampingi Ketua Tim Pemenangan Ganjar Mahfud Kota Bitung, Harisanto Pasa, meresmikan rumah besar pemenangan Ganjar Mahfud Kota Bitung. Pelayan rakyat Kota Bitung, selamat datang dan silakan masuk. Namun budaya salam bagi Ganjar Mahfud. Ganjar Mahfud. Ganjar Mahfud. Dan kepada Bapak Wakil Ketua TPN Ganjar, selamat datang kami ucapkan Pak, bersama rombongan tim pemenangan nasional yang sudah melangkah ke Bitung untuk dapat menghadiri konsolidasi, supaya kita bisa sama-sama menjaga pada tanggal 14 Februari ini Pak Ganjar dan Pak Mahfud bisa memenangkan Pilpres untuk 5 tahun ke depan. Kenapa ini penting? Hari ini kita mengalami satu situasi yang jauh berbeda dengan Pilpres sebelumnya. Pilpres hari ini bukan hanya sekedar menggantikan kepemimpinan nasional, tetapi mungkin Bapak Ibu juga nyampe beritanya ya, betapa kita harus menyelamatkan negara. Betapa negara ini kemudian ada sekelompok orang yang ingin tetap terus berkuasa dengan mempergunakan segala cara.
Oleh karena itu, satu-satunya yang bisa melawan tirani kekuasaan adalah ketika kita bersatu dengan rakyat. Maka kunci utamanya itu adalah, ayo bareng-bareng kita datangi masyarakat, kita rebut hati mereka, kita ingatkan mereka bahwa pertaruhan kita bukan hanya pertaruhan di 14 Februari. Pertaruhan kita adalah pertaruhan 5 tahun memilih pemimpin yang benar. Dan 5 tahun ini akan menentukan mungkin 25 tahun ke depan. Jadi jangan abai, jangan berhenti untuk terus-menerus berusaha agar 2024, 14 Februari nanti kita sama-sama datang ke TPS dan memenangkannya. Dari Air Tembaga, Kota Bitung, Sulawesi Utara, tim Padunet Syarif Umar melaporkan. Dari kru kapal baku-baku kontak sama Lili Panumbol, 35 tahun, istri satu di antara awak kapal LCT Bora 5 yang hilang. Mulham Herjat, 34 tahun, warga desa Rumo Ong Bawah, Kecamatan Amurang Barat, Minahasa Selatan, mendatangi kantor Kesyah Bandaran Otoritas Pelabuhan Bitung, Selasa 23 Januari 2024. Lili Panumbol datangi Kesyah Bandaran Otoritas Pelabuhan Bitung untuk berkoordinasi dengan pihak petugas KSOP Bitung. Cari tahu, cari tahu orang yang keluarga dari kru kapal baku-baku kontak sama baku kapal. Jadi informasi terakhir, Ibu dapat dengar informasi ini kapal ini di mana, Bu? Yang dari sana, yang dari Amurang, Basarnas dari Amurang yang kasih kabar. kasih tahu bahwa Kapal LCT yang Bora 5 ini hilang. kapan itu yang Ibu dapat kabar? Kemarin pagi. Oh, baru dapat kemarin kabar kemarin pagi. Kemarin pagi. Pak itu seberapa lama di kapal itu? Selama mulai pergi itu kapal, dia kan yang pergi ambil itu kapal itu deh, bos. Oke. Berangkat kapan terakhir? Ya. Bapak udah perintah itu terakhir kapan? Sebelum berangkat hari Minggu. Ada. Gue boleh di postingan dulu, sampai lagi di postingan. Bapak dapat terakhir kan dia informasi kapal itu berangkat hari Minggu dari Bitung. 6 Januari. 6 Januari terakhir Bapak dapat. Ada postingan tuh. Ibu udah antar kemari? Ya. Ibu udah antar Enggak, kemari? ada aku dapat di Manado. Oke, siap. Ada mau ketemu orang yang mau bawa ini alat ini, no? Yang ketemu berangkat itu. Ya, mau ketemu orang. Lili Panumbol yang mendatangi Kesyah Bandaran dan Otoritas Pelabuhan Bitung sejak pagi berharap suaminya kembali dengan selamat. Anak satu. Dari Amurang datang. Dari Kesyah Bandaran dan Otoritas Pelabuhan KSOP Bitung, Sulawesi Utara, tim Padunet Syarif Umar melaporkan. Mulham Herjat. Herjat yang juga sebagai jurumudi di kapal LCT Bora 5. Oke. Terima kasih Bu. 12 orang kru kapal LCT Bora 5 ditemukan di perairan Laut Maluku oleh kapal nelayan Mitra Bahari 01. Selasa tanggal 23 Januari 2024. Kapal polisi Baladewa 8002 dari Direktorat Polisi Perairan Laut dan Udara Polda Sulawesi Utara yang ikut dalam pencarian kru kapal LCT Bora 5 langsung bergerak menuju titik di mana ditemukan 12 orang kru kapal LCT Bora 5 yang awalnya dikabarkan hilang kontak pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2024 saat berlayar dari Pelabuhan Bitung menuju Tagulandang, Biaro, Sulawesi Utara. Dari 12 orang korban tenggelamnya kapal LCT Bora 5, 2 diantaranya dikabarkan meninggal. Berikut proses evakuasi korban dari kapal nelayan ke kapal polisi Baladewa. Untuk selanjutnya dibawa ke Bitung. Hasan Suga selaku Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah DPD Partai Amanat Nasional, PAN Kota Bitung, menyerukan kepada segenap kader maupun simpatisan, untuk memenangkan partai berlambang matahari yang ada di Kota Bitung agar dapat memberikan kecerahan dan dapat melahirkan pemimpin yang amanah untuk masa depan. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara,
Hal ini disampaikan kepada tim Padunet, usai menghadiri kampanye terbatas tatap muka Partai Amanat Nasional. Berlokasi di Kompleks Sarikalapa, Kelurahan Bitung Timur, Kecamatan Maesa, Kota Bitung, Sulawesi Utara, Rabu 24 Januari 2024. Kami atas nama Partai Amanat Nasional berdasarkan PKPU, bahkan amanat konstitusi, seluruh partai politik melaksanakan kampanye terbatas maupun kampanye terbuka. Pada hari ini kampanye terbatas Partai Amanat Nasional dilaksanakan di Kecamatan Maesa, Dapil 1, di Kelurahan Bitung Timur. Pada hari ini kami melaksanakan kampanye yang ke-8 kali dalam rangka untuk memberikan edukasi kepada warga masyarakat Kelurahan Bitung Timur apa yang dimaksud dengan berdemokrasi atau memilih pemimpin. Oleh karena itu, tadi kader-kader Partai Amanat Nasional sudah melakukan orasi politik, memberikan pemahaman terhadap warga masyarakat yang ada di Kelurahan Bitung Timur, bahwasanya dalam rangka memilih pemimpin itu sangat penting, karena kalau kita salah memilih pemimpin, maka 5 tahun nasib kita akan terabaikan lagi. Oleh karena itu, saya selaku anggota DPR bahkan caleg sekretaris DPD PAN Kota Bitung bahkan menghimbau kepada seluruh warga masyarakat yang ada di Kecamatan Maesa, bil khusus Kecamatan Bitung Timur, agar kiranya pada tanggal 14 Februari jangan lupa pilih Partai Amanat Nasional dengan urutan nomor 12 partai. Karena Partai Amanat Nasional adalah partai yang tidak pernah mengingkar janji. Oleh karena itu, sekali lagi atas nama Sekretaris DPD PAN Kota Bitung, bahkan calon anggota DPRD dari Dapil 1 Partai PAN, saya Hasan Sugam mengharapkan sekali lagi dan menghimbau kepada seluruh warga masyarakat yang ada di Kelurahan Bitung Timur, bil khusus yang ada di Sarikalapa ini, marilah kita jangan salah memilih pemimpin. Hasan Suga, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kota Bitung, yang juga caleg DPRD Kota Bitung Partai Amanat Nasional Dapil 1 Maesa, mengajak kepada seluruh kader maupun simpatisan Partai Amanat Nasional di Kota Bitung, lebih khusus yang ada di Dapil Maesa, untuk menggunakan hak pilihnya pada tanggal 14 Februari 2024 dengan baik, dengan harapan akan terbit pemimpin dari partai berlambang matahari, yang benar-benar dapat mencerahkan kehidupan warga masyarakat. Dari Sarikalapa, Kelurahan Bitung Timur, Kota Bitung, Sulawesi Utara, tim Padunet, Syarif Umar, melaporkan. Mari Bapak Ibu, semua kita berdiri. Ribuan manusia pecinta Prabowo Gibran yang datang dari segala arah tak dapat dibendung lagi saat menuju lapangan Sari Cakalang, Bitung. Dengan berjalan kaki, ribuan massa dengan membawa sejumlah bendera yang bertuliskan Torang Prabowo juga teriakan Prabowo Gibran satu putaran membahana sepanjang jalan menuju lapangan Sari Cakalang, Kota Bitung, Sulawesi Utara. Ada lagi acara kita selanjutnya. Pantauan Padunet, Jumat tanggal 26 Januari 2024, ribuan massa pecinta Prabowo Gibran akhirnya tiba di lokasi acara Senam Gemoy. Nampak dinakodai langsung Randito Maringka, selaku Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Gerindra Kota Bitung. Akibat guncangan Senam Gemoy akhirnya ribuan, bahkan diperkirakan puluhan ribu massa pecinta Prabowo Gibran, pecah tumpah ruah membanjiri lapangan Sari Cakalang, Kota Bitung. Dari lapangan Sari Cakalang, Kota Bitung, Sulawesi Utara, tim Padunet, Syarif Umar, melaporkan. Puluhan ribu masyarakat Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur memenuhi Stadion Golodukal, Ruteng, untuk bertemu dengan calon Presiden Ganjar Pranowo dalam acara Hajatan Rakyat, Jumat, 26 Januari 2024. Meski diguyur hujan, mereka tetap antusias untuk bertemu langsung dengan Ganjar Pranowo. Teriakan para pendukung pecah saat capres berambut putih itu naik ke atas panggung. Ganjar mengatakan dirinya merasa bahagia karena bisa menemui masyarakat Kabupaten Manggarai. Apakah Bapak Ibu sudah siap untuk memenangkan? Saya coblos nomor berapa? Kurang keras. Coblos nomor berapa? Nomor berapa? Bapak Ibu dikasih tahu Pak Uskup tadi, Pak Ganjar, pertanian di sini hebat, pariwisata hebat,
Kami ingin anak-anak di Manggarai inilah yang akan mengelola pariwisata dan pertanian itu. Apakah Anda sanggup? 3, 3, 3. Ya, siap. 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 Kita hitung. 3, 3. Tepuk tangan. Terima kasih. Luar biasa. Dari Manggarai, Nusa Tenggara Timur, Padunet melaporkan. Ketika hari ini kita berkumpul di tempat ini dengan guyuran hujan yang menyejukkan, membuat mental kita kuat, membuat hati kita makin membaca. Dan inilah kekuatan yang bisa kita kumpulkan dari seluruh energi rakyat untuk memenangkan pemilu nanti di tanggal 14 Februari. Termasuk di Manggarai ini. Tidak kelihatan jadinya ini. Partai Amanat Nasional, PAN, kembali menggelar kampanye terbatas, tatap muka. Bersama warga yang ada di Kompleks Bukit Tursina, Kelurahan Bitung Timur, Kecamatan Maesa, Kota Bitung, Sulawesi Utara, Sabtu, tanggal 27 Januari 2024. Pelaksanaan kampanye terbatas dan tatap muka Partai Amanat Nasional, PAN Kota Bitung yang digelar di Dapil 1 Maesa, dapat meraih sukses pemilu 2024. Hal ini disampaikan Caleg DPRD Kota Bitung Partai Amanat Nasional, nomor urut 2 Dapil Madidir Girian, Hendra Bayu Saputra, usai kegiatan kampanye. Alhamdulillah kampanye terbatas pada hari ini bisa berlangsung dengan baik dan antusias masyarakat pada kampanye hari ini memang luar biasa dan itu membuktikan bahwa PAN hadir untuk rakyat dan siap untuk bantu rakyat. Ya, kami berdoa insya Allah mudah-mudahan PAN dalam kontestasi politik 14 Februari 2024 bisa mendapatkan target kursi sebanyak-banyaknya untuk bisa menyalurkan aspirasi rakyat dalam berkolaborasi dengan pemerintah dengan PAN memiliki banyak kursi di legislatif nanti. Dari Komplek Bukit Tursina Kota Bitung, Sulawesi Utara, tim Padunet Syarif Umar melaporkan.